Alif, kita cukur rambut ya. Ya. Oh tidak mau, kan rambut udah panjang. Oke, tos dulu dong. Oh, peng. Assalamualaikum Mam, apa kabar? Kembali lagi di channel saya Gita Dwi Saraswati. Mams, ada nggak sih di sini yang anaknya susah banget dicukur rambutnya di salon? Kalau ada, berarti kita sama. Apalagi anaknya nggak mau dicukur atau dipegang sama orang lain. Wah, itu udah deh, itu pasti bikin pusing kepala ibu-ibu ya. Tapi biasanya solusinya itu adalah dengan cukur rambut anak sendiri di rumah. Nah, kali ini saya mau kasih tahu salah satu alat cukur untuk bayi dan anak yang terjangkau, performanya juga nggak mengecewakan. Teman-teman buat yang penasaran, tonton terus channelnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya, biar saya lebih semangat lagi bikin konten-konten yang lain. Terima kasih. Ini dia teman-teman produknya, Yijan series HK888S. Jadi produk Yijan yang ini termasuk quiet series, jadi memang yang nggak berisik gitu ya. Dan teman-teman sekarang kita juga mau lihat nih kira-kira ada apa aja sih di dalam box ini. Yang pertama ini ada kain pelindung supaya rambutnya nggak kemana-mana ya, kan kesian kalau anak kecil takutnya jadi gatal dan endingnya nggak bisa diem. Terus juga ada alat cukur, ada guide comb untuk sisir cambangnya juga, guide comb ukuran 9 dan 12 mm. Berikutnya ada guide comb ukuran 3 dan 6 mm. Dia juga ngasih sikat pembersihnya ya. Ini adalah casannya. Kemudian ini adalah busa pembersihnya ya, spons pembersihnya. Tapi ini udah ada banyak rambutnya karena memang udah saya pakai beberapa kali dan susah bersihinnya. Kemudian ini ada oli atau pelumas agar awet dan tahan lama. Dan yang terakhir ini adalah ada manual booknya. Saya bingung di sini ada garansi, tapi jujur saya nggak dapat kartu garansi ya. Yang saya dapat malah 2 manual book di box ini. Saya nggak tahu ini kesalahan pabrik atau gimana. Tapi manual book ini satu bahasa Indonesia dan satu bahasa Inggris. Ini saya kasih lihat cara pasangnya, cara bukanya untuk guide combnya sendiri. Jadi dia cuma dicantelin aja sebetulnya, so simple. Gampang banget caranya. Awalnya juga saya agak-agak takut sih, karena takut patah gitu ya secara koleksi baru yang ada di rumah. Tapi ternyata memang caranya begitu, sesimpel itu, segampang itu. Ini juga untuk saya buka pisaunya. Pisaunya gampang banget bukanya, tinggal dicopot aja atau tinggal didorong ke belakang. Sekarang kita mau dengerin seberapa kencang atau keras getaran dan bunyinya dari Yijan HK888S ini. Nah, jadi memang suaranya tuh setenang itu sehingga bayi ini nggak akan terganggu ya dengan suara alat cukur ini. Juga saya mau kasih lihat beberapa titik yang nantinya harus kita kasih pelumas supaya alat cukur ini tetap awet dan tahan lama. Sebagai info aja, kalau pisau
alat cukur ini terbuat dari keramik, sehingga dia ini anti karat, kemudian juga anti jamur dan anti air. Tapi info juga nih teman-teman, kalau saya ini nggak disponsori atau nggak di endorse sama sekali sama Yijan ya. Untuk series ini mengisi baterainya juga cukup lama sih, yaitu 6 jam, dimana nanti kita bisa pakai alat cukur ini selama 55 menit. Ya emang agak lama sih ngecasnya ya. Sayangnya di series ini itu nggak ada indikator baterainya, jadi kita nggak tahu nih baterainya masih full atau enggak. Nah, Mams, untuk tahu gimana kegiatan saya mencukur rambut anak di rumah dengan produk ini, yuk langsung aja ikutin saya mencukur rambut Alif. Alat-alat yang saya butuhkan untuk mencukur rambut Alif, alat cukur pastinya, terus sisir, kalau misalnya ada jepit rambut boleh, tapi saya nggak punya, jadi saya pakai keternya saya aja ya, sama semprotan air. Saya ciptakan suasana yang nyaman buat dia. Kalau misalnya anak yang nggak bisa diem, bisa dialihkan dulu, bisa main game dulu, atau bisa sambil ngemil juga bisa gitu ya. Saya juga milih model rambut mana sih yang mau saya terapkan ke Alif. Dan kali ini ceritanya saya mau menerapkan model rambut yang ini nih ke Alif. Nggak tahu deh, kira-kira bisa nggak ya saya bikin model rambut kayak gini ya. Secara ini kan skillnya cuma skill emak-emak aja ya kan. Yang cuma jadi tukang cukur dadakan, tapi mudah-mudahan bisa. Jadi sedikit cerita, saya ini beli alat ini tahun 2020 di bulan September, jadi memang ini udah hampir setahun juga ya, udah hampir setahun alat ini. Dan waktu itu saya beli harganya 260.000, tapi saya cek lagi sekarang harganya itu lagi turun, ternyata harganya jadi 210.000 di official store Yijan sendiri. Dan alat cukur ini buat saya membantu banget karena Alif ini tipe anak yang memang tadi nggak mau dipegang sama orang lain, nggak mau dicukur sama orang lain ya. Jadi pernah suatu kali saya ajak dia ke tukang cukur dan di sana dia nangis kejer banget karena nggak mau dicukur. Dan setelahnya saya juga jadi kapok gitu ya untuk bawa Alif ke tukang cukur. Saya cuma ngandelin gunting rambut biasa untuk nyukur rambutnya kalau udah panjang sedikit, dan ya hasilnya seadanya gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah kita beli aja alat cukur yang terjangkau tapi punya manfaat yang banyak gitu loh. Sebenarnya alat cukur ini diperuntukkan untuk bayi dan anak-anak usia 0 sampai 12 tahun ya. Tapi namanya juga emak-emak kan nggak mau rugi ya. Jadi saya tetap bisa pakai alat cukur ini di usia dewasa gitu kan. Saya bisa cukur pria dewasa dengan alat cukur ini karena dia punya teknologi di mana dia akan menyesuaikan kecepatannya tergantung kekerasan si rambut. Keren gak sih? Keren ya. Dan pada saat saya cukur rambut ini kondisinya masih pagi, terus Alif juga belum mandi, jadi saya sekalian aja cukur rambutnya dulu terus langsung mandi. Dan kalau cukur rambut anak ini juga kalau bisa jangan terlalu lama ya, karena anak ini bisa jadi gatel misalnya karena rambut-rambut yang jatuh dan bikin dia nggak bisa diem nih kayak gini nih ya kan, udah garuk sana garuk sini. Kalau buat saya nyukur rambut Alif itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Kenapa? Karena saya jadi bisa tiba-tiba berubah profesi jadi tukang cukur rambut gitu kan. Dan saya juga bisa explore skill saya untuk mencukur rambut anak sendiri. Kurang lebihnya anak nih jadi kelinci percobaan ya, tapi mudah-mudahan jadi kelinci percobaan yang positif tentunya. Mumpung anak yang nggak bisa protes kan, belum bisa protes
kok potongan rambutnya gini gitu. Jadi cukur rambut sendiri aja. Kita juga jadi bisa berhemat gitu kan. Budget untuk cukur rambut bisa kita alihkan ke pos yang lain. Oh iya, dan pastikan anak juga udah makan gitu kan, udah sarapan, jadi anak kenyang ketika dicukur rambutnya. Jadi dia nggak lapar ketika dicukur rambut dan minta makan di tengah-tengah proses cukur rambut ini. Nah, ini cukur rambutnya prosesnya udah hampir beres. Jadi kalau menurut saya produk ini sebetulnya cukup memuaskan, mulai dari desainnya sendiri, dia nggak terlalu besar, ngikutin bentuk tangan ya ketika dipegang, kemudian juga nggak terlalu berat, dan dia ini nggak licin gitu ketika dipegang, jadi cukup nyaman untuk digunakan. Terus juga dia gampang dibersihin dengan sikat bawaannya tadi, cuma kalau menurut saya sikatnya itu terlalu kecil, makanya saya biasanya pakai kuas yang lebih besar untuk membersihinnya. Sebenarnya kalau buat saya cukur rambut jam segini di teras itu jamnya rawan sih, karena ini adalah jam-jam dimana tukang roti itu selalu lewat dan dipanggil sama Alif. Nah, kan? Bener dugaan saya. Jadi memang ada tukang roti nih yang datang nih. Ya udahlah ya, jajan dulu aja biar anaknya anteng, biar anaknya diam. Dan setelah proses yang panjang banget cukur rambut, akhirnya kita juga akan sama-sama lihat tampilan akhirnya kayak gimana sih. Sama gak sih sama model rambut yang kita pengen di awal tadi? Teman-teman, terima kasih ya udah nonton dan temenin Alif potong rambut. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.